Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Diana Distia dan video ini adalah video pertama di series gue Tips and Tricks masuk Universitas Indonesia. Nah, gara-gara banyak jalur, banyak jurusan untuk masuk Universitas Indonesia, gue akan pertama mulai dengan jalur buat pelajaran IPS SIMAK kelas internasional dari pengalaman gue sendiri. Nah, sebelum kita mulai, gue kasih background story dikit nih. Jadi gue kan emang SMA-nya di London. Jadi kayak ini benar-benar gak ada rencana sama sekali untuk masuk Universitas Indonesia atau universitas di Indonesia lainnya kan. Jadi ujung-ujungnya pas kita decide untuk apply, gue itu cuma punya waktu 1,5 bulan buat belajar untuk SIMAK KI dan juga SIMAK reguler. Gue juga nyoba SIMAK reguler, cuman di video kali ini gue fokus ke KI aja ya. Nanti di next video kita fokus lebih ke regulernya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, psikologi itu termasuk IPS di UI. Jadi anak-anak IPS lainnya, anak HI, anak bahasa, anak ekonomi, anak bisnis, semuanya pokoknya yang mau masuk jalur kelas internasional SIMAK baik-baik ya. Jadi dengan situasi pandemik pas 2020, gue dapet SIMAK KI-nya dan regulernya pas daring. Jadi kita lihat aja nanti 2021, semoga nggak daring, semoga daring, kita lihat aja situasi nantinya. Jadi dari gue sendiri, gue ada 5 tips and tricks untuk masuk UI jalur KI buat IPS. Pertama adalah motivasi. Menurut gue, kalau lo mau masuk UI, motivasi lo harus dari diri lo sendiri. Jangan ada motivasi yang mungkin buat dari orang tua, emang lo mau masuk UI itu gara-gara orang tua atau gara-gara kakak lo dan lain-lain. Menurut gue lo harus build up motivasi dari diri lo sendiri, karena emang buat belajar buat UI SIMAK-nya itu nggak gampang ya guys. Emang bakal kayak roller coaster naik turun, cuman di saat lo down banget, yang bisa buat motivasiin lo itu hanya diri lo sendiri. Kedua adalah tahu materinya. Karena kalau tahu jurusan lo itu IPS atau IPA, lo harus research materinya apa aja. Gue bisa bilang, kalau anak IPS, ada materinya 4. Sosiologi, ekonomi, geografi, sama sejarah. Dan matematikanya juga bakal diasah. Tapi matematika dasar anak IPS doang kalau guys, jadi nggak usah worry amat. Dan gara-gara kalian kelas internasional, kalian akan diasah semua itu dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya akan dites, bukan disimak guys. Kalian akan dimintain beda lagi tes TOEFL atau IELTS kalian. Kalau buat TOEFL tahun lalu minimumnya adalah 500 dan buat IELTS adalah 5,5. Jadi kalian bisa dapetin itu di tes center mana-mana. Ada kok banyak tes center yang melakukan ini sekarang gara-gara pandemi secara online, ada juga yang offline tergantung daerah kalian masing-masing. Dan materi yang kalian pelajari itu kan IPS banyak banget, ada 4 mata pelajarannya. Gue sendiri, gue belajar dari buku ini. Buku ini kecil, tapi lumayan tebel. Dan ini ada 4 mata pelajarannya semuanya. Ini menguasai IPS buat dan semua guidelines buat apa sih yang harus dipelajari itu semua ada di sini. Nah, gara-gara kelas internasional bahasa Inggris, ya gue rekomendasinya baca itu terus translate ke bahasa Inggris aja. At least lo tahu general idea-nya apa buat anak-anak HI dan lain-lain. Kalau buat matematika, gue bakal anjurin kalian untuk asah yang kalian tahu, karena emang matematikanya kan ujung-ujungnya bakal yang dasar. Jadi dari masa SMA aja dibaca-baca lagi, dilatihan lagi dan lain-lain. Kalau kalian udah dapat buku ini, gak usah dibaca-baca aja. Kalian baca terus, terus ringkas lagi, terus tulis lagi, ketik lagi dan lain-lain. Kalau gue sendiri, gue harus meringkas dulu, terus gue ketik ke laptop, terus habis itu baru gue tulis tangan lagi sampai nempel di sini. Pokoknya kalian punya cara sendiri, mau mind map, mau apa, yang penting nempel di sini ya guys. Nggak usah dibaca-baca aja, cuma kalau gitu doang. Ketiga adalah latihan yang banyak. Maksud gue latihan yang banyak itu bukan kayak tryouts lah pokoknya. Kalian bisa buka website SIMAK, akan gue link di bawah, apa Zenius dan lain-lain. Itu di SIMAK itu ada latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa asah itu biar kalian tahu juga tipe-tipe soal yang mereka akan tanyain kayak gimana sih. Jadi agak ada gambaran dikit nanti 2021 SIMAK bakal kayak gimana. Latihan terus juga bisa lewat Zenius. Zenius tuh punya ngebahas
semua soalnya. Apalagi buat matematika, kalian bakal dapat strategi-strategis yang lebih mudah mungkin dari yang kalian tahu pas masa-masa SMA. Nah, pokoknya menurut gue, kalian latihan terus. Kalau punya materinya udah di otak, udah nempel di otak, kita latihan terus biar kalian tahu ujung-ujungnya, jadi bisa siap mental fisik pas nanti hari H pas tes datang. Nah, gue kasih tahu nih, kalau disimak nanti itu, kan anak IPS ya, ada 75 soal. Jadi satu mata pelajaran akan ada 15 soal. Jadi 15 soal buat matematika, 15 soal buat geografi, 15 soal buat sejarah, 15 soal buat sosiologi, dan 15 soal buat ekonomi. Nah, di sini itu kalau kalian punya satu pertanyaan benar, kalian akan 4 plus 4 poin. Kalau salah, min 1 poin. Dan kalau kalian nggak jawab sama sekali, itu 0 poin. Dan dari semua mata pelajaran akan ditambah semuanya buat tahu overall skor kalian tuh berapa sih. Nah, kalau kalian nanya, Kak, apa aku jawab ini aja deh, 20 aja yang aku tahu benar semua. Nah, itu ujung-ujungnya terserah kalian. Setiap tahun kan of course kemampuan kita peserta kan beda-beda. Jadi mungkin standarnya juga beda-beda setiap tahunnya. Nah, gue nyaranin kalian mainin taktik. Ini jus yang benar-benar gue saranin banget. Main taktik aja. Jadi gue gini, kemampuan gue dan kepedean gue tahu gue lebih tahu itu di ekonomi sama di sosiologi. Jadi dari 4 itu gue paling oke sama 2 itu. Jadi pas gue ngerjain bagian soal itu, alhamdulillah gue hampir jawab semuanya. Dan yang ada beberapa yang gue kira-kira, cuman ya ujung-ujungnya proses eliminasi dari ini ya palingan A atau B kan 50-50 ujung-ujungnya. Tapi itu juga lo bisa kira-kira kalau lo udah belajar semampu lo dan udah ada lah general picture-nya di sini. Jadi kalian nggak kira-kira, nggak oh ini kayak, tapi bener-bener kayak proses eliminasi, oh kayaknya ini gara-gara ini dan lain-lain. Nah, buat sejarah, geografi itu gue bener-bener taruh yang gue bener-bener tahu banget. Sisanya gue kayak ya kira-kira, cuman gue emang nggak jawab semuanya. Soal gue ada 1-2 yang gue lengkapin, apa 3 nggak tahu yang gue lengkapin karena gue nggak mau itu minus poin kan. Rugi juga kalau gue minusin semuanya yang gue udah dapet sebelum-sebelumnya. Nah, apalagi buat matematika. Bayangin dong, matematika dari 15 gue cuma jawab 5 doang. Dan itu bener-bener 5 yang gue tahu, sisanya bener-bener gue nggak tahu dan gue nggak bener-bener gue nyoba, bukannya gue nggak nyoba, gue lihat terus gue nggak ngerjain sama sekali, gue nyoba cuma nggak dapet aja gitu. Terus gue kayak lah ikhlasin, alhamdulillah keterima kan. Jadi bener-bener main taktik aja. Kalau misalnya kalian nggak tahu, bener-bener nggak tahu, ya terserah kalian mau resikoin apa enggaknya. Cuman gue sih kemarin emang gak berani resikoin karena kalau minus semuanya, jadi ujung-ujungnya yang kalian tahu bener-bener nggak dapet kan. Pokoknya ujung-ujungnya kalian yang tahu kemampuan lo, jadi mainin aja kemampuan lo di bagian sini sana. Oke, keempat adalah bayar tutor atau bimbel. Ini buat kalian yang benar-benar dibolehin orang tua atau enggak emang mau diri sendiri untuk masukin bimbel sama tutor. Gue sendiri, gue pakai tutor buat masuk UI. Nah, tutor ini gue juga nggak menjamin ya. Pokoknya kalau ada yang moto-motonya 100% menjamin lo masuk UI, hoax, nggak salah banget. Karena benar-benar nggak ada spesifik tutor yang benar. Jadi kalian lihat aja sejarah mereka berapa banyak sih peserta mereka yang masuk UI benerannya dan lain-lain. Jadi itu main gambling aja sih sebenarnya. Kayak lo mau bayar apa enggak. Ujung-ujungnya sih sebenarnya itu kan choice lo, pilihan lo. Jadi lo mau pakai bimbel apa enggak. Tapi menurut gue pakai karena gue mau mengenal taktik dan strategis yang cepat. Karena gue kasih tahu lo tips di dalam SIMAK itu, at least kalau online waktu itu, setiap mata pelajaran itu ada sectionnya sendiri. Jadi kayak satu buat sejarah sosiologi itu 20 menit atau 15 menit, gue lupa, kayaknya 20 menit deh. Terus kayak bener-bener lo tuh nggak bisa buat kayak oke, gue udah selesai di sosiologi 20 menit, gue mau langsung skip ke geografi aja deh, nggak bisa. Karena setiap section tuh udah di limit time-nya. Jadi 15 menit sini, 15 menit sini, 15 menit sini. Jadi kayak bener-bener lo nggak bisa mainin waktu. Kalau lo belum selesai di sejarah, ya nggak bisa pakai waktu sosiologi lo buat ngeselesain sejarahnya itu. Jadi
gue pakai tutor buat tahu taktik, tips and tricksnya, jadi biar cepet time managementnya basically buat siap soal juga. Biar gue juga bisa ngenalin soal-soal yang, oh yang ini nih kayaknya yang gue bisa jawab, oh kalau ada keyword ini gue jawab ini dan lain-lain. Jadi bener-bener lebih ke strategi sih gue nya, ini buat gue sendiri. Cuman ujung-ujungnya bukan berarti gue masuk bimbel apa tutor gue tiba-tiba langsung masuk gitu ya. Jadi ini terserah kalian, kan kalian juga yang mau masuk UI-nya. Kelima adalah doa sama yang di atas. Dan juga minta restu orang tua lo, keluarga lo, dan lain-lain. Pokoknya kan usaha lo kalau lo udah mati-matian belajar ini sana-sini jam 12 sampai jam 12 kak, gila 24 jam saya belajar. Percuma itu guys, kalau misalnya ujung-ujungnya kalian nggak direstuin sama orang tua buat ngerantau ke Depok atau nggak mungkin kalian emang bukan jalannya dari yang di atas. Kan ujung-ujungnya kita berdoa untuk yang terbaik, insya Allah kalian dapat masuk ICU in UI kan tahun depan kan, you never know. Cuman ujung-ujungnya ya berdoa sama yang di atas, semoga itu jalannya, semoga semua kerja kerasnya kalian itu bakal diterima dan lain-lain. Cuman ujung-ujungnya ya usaha sama doa tuh ya 50-50, maksudnya harus dua-duanya, nggak bisa lo doa doang nggak usaha, tapi usaha doang nggak doa juga, jadi dua-duanya harus lo lakuin dan lain-lain. Tapi pokoknya gara-gara ini udah end of the video ya, gue cuma mau bilang, believe in yourself, believe that you can do it. I believe in you, kalian bisa, semangat terus, jangan patah semangat. Pokoknya komen-komen kalau kalian mau, oh kak aku mau yang jalur ini dong, jalur ini, biar gue tahu mana yang upload duluan dan lain-lain. Kasih tahu juga, share to your friends, family yang membutuhkan. Pokoknya like, subscribe, share, comment down below, segalanya. Dan see you in next video, simak regular in this series. Jadi for now, don't forget to DM me if you have any questions. Kalau misalnya mau komen juga, ada pertanyaan kak, gini, silahkan komen, DM, terserah. For now, masih kebuka buat kalian semua. So for now, I'll see you in next video. Bye! Thank you guys!